Bertrand menangis mendengar ibunya dan ayahnya akan rujuk. Kabar perceraian Ruben Onsu dengan Sarwenda bukan lagi jadi isapan jempol semata. Meski netizen berharap jika keduanya bisa rujuk kembali, tapi bunda dan ayah Bertrand tersebut tampaknya sudah resmi bercerai. Netizen menduga-duga jika penyebab perceraian pasangan artis tersebut adalah karena Bertrand yang kini sudah beranjak dewasa. Sebab anak angkat Ruben dan Sarwenda itu kerap menunjukkan sikap yang dianggap terlalu berlebihan. Netizen menyebut jika sikap yang diberikan Bertrand ke Sarwenda begitu juga sebaliknya. Tidaklah seperti bentuk kasih sayang anak dan ibu ataupun sebaliknya. Hal berlebihan itu yang akhirnya membuat rumah tangga Ruben dan Sarwenda kini berada di ujung tanduk. Tidak cuma soal Bertrand, munculnya isu orang ketiga yang diduga menjadi selingkuhan Sarwenda juga merebak di kalangan netizen. Sosok diduga orang ketiga itu datang dari kru YouTube Sarwenda yang bernama Nigel. Sangkalan pun terjadi mengenai isu tersebut datang dari Denny Darko. Pembaca kartu tarot itu justru mengatakan bahwa penyebab perceraian Sarwenda dan Ruben bukanlah karena orang ketiga, melainkan masalah komunikasi yang sudah terjadi dari lama. Saya memiliki feeling dengan kartu ini, itu soal Nigel adalah orang ketiga. Masih butuh bukti yang lebih kuat. Saya katakan ini sesuatu yang prematur dan tidak benar. Kalau Nigel adalah orang yang ketiga, kata Denny Darko. Bukan karena sesuatu baru ketahuan, tetapi hal yang terjadi secara berangsur dan terjadi dalam waktu yang lama. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi sebuah perseteruan. Saya melihat ini lebih kepada kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara mereka berdua, kata Denny Darko. Meski Sarwenda dan Ruben sudah mantap bercerai, tapi ada juga netizen yang menginginkan mereka bisa bersama kembali lewat kartu Jarod Justice yang dikeluarkannya. Denny Darko melihat jika Ruben dan Sarwenda sebenarnya masih sama-sama saling sayang. Ini malah jadi sebuah pertunjuk, pertanda buat saya kalau sebenarnya mereka berdua ini masih saling sayang. Karena kalau seandainya memang sudah sama-sama nggak ada rasa dan marah, mereka pasti sudah hitung-hitungan, ujar Denny Darko. Denny juga melihat gelagat dari Ruben Onsu yang masih menyayangi anak-anaknya dan tidak mempermasalahkan soal harta gana gini maupun hak asuh. Menjadi tanda bahwa perceraian orang tua Bertrand itu bukanlah akhir dari hubungan mereka. Saya tahu Ruben ini pasti sayang sekali sama anak-anaknya. Ini menunjukkan juga bahwa ini sepertinya bukan perpisahan yang akhir. Tapi masih ada kesempatan untuk mereka berdua duduk bareng dan mungkin saja ini akan bisa dibelokkan dari sesuatu yang seharusnya, kata Denny Darko lagi. Kalaupun jika Ruben dan Sarwenda ingin mencoba untuk kembali bersama lagi, Denny menilai harus ada orang yang menengahi mereka. Itu satu hal yang pasti, akan ada orang yang menengahi. Bisa saja perceraian itu tidak secara gak langsung. Ruben saking perhatiannya sama Sarwenda sehingga harus melakukan sesuatu yang Sarwenda gak suka. Begitu pula sebaliknya, kita kan gak pernah tahu. Mungkin yang dilakukan ini adalah sebuah alasan yang terjadi karena rasa sayangnya tadi, kata Denny Darko lagi. Kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiu, mengungkapkan kemungkinan kliennya dengan Ruben Onsu itu juga rujuk. Hal itulah yang menjadi alasan Sarwenda dan Ruben Onsu belum banyak bicara terkait perceraian mereka. Chris mengatakan Sarwenda akan bicara jika nantinya sudah ada putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai nasib rumah tangganya. Kemungkinan rujuk masih mungkin, kemungkinan apapun masih mungkin. Jadi kalau kami sampaikan semua sekarang atau klien kami menyampaikan sekarang berarti sama saja tidak ada kemungkinan itu, kata pengacaranya. Sebagai penasihat hukum, Chris Samsiu mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu. Chris pun mengatakan Sarwenda dan Ruben masih punya alasan kuat untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Salah satunya anak-anak mereka. Saya yakin mereka adalah orang-orang dewasa yang punya alasan kuat untuk bertahan. Apalagi mereka sudah punya 3 anak. Ada hal-hal yang harus mereka bahagiakan, terutama
anak-anak mereka, kata pengacara Sarwenda. Chris mengatakan Ruben dan Sarwenda pun masih kompak dalam mengurus anak-anaknya walaupun di tengah proses sidang cerai mereka. Meskipun sekarang orang tuanya sedang berproses secara hukum, tetapi mereka kompak membahagiakan anak-anaknya dengan kondisi yang ada pada saat ini. Sebagai informasi, Ruben Onsu melayangkan gugatan cerai terhadap Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan cerai tersebut dilayangkan Ruben Onsu pada 11 Juni 2024. Dalam materi gugatannya itu, Ruben tidak memasukkan permohonan hak asuh anak dan harta gana gini. Pasangan selebritis Ruben Onsu dan Sarwenda itu pun makin berada di ambang perceraian. Meski masih dalam proses cerai, suami istri itu ternyata cukup sulit untuk rujuk. Kemungkinan tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola Sebayang. Dia menyebut Ruben Onsu sejauh ini belum bicara mengenai kemungkinan rujuk karena tidak pernah ada mediasi. Persidangan kan sudah sampai ke pembuktian saksi, artinya sedikit lagi akan sampai ke keputusan, kata Minola. Meskipun tidak menutup kemungkinan, tetapi kalau melihat prosesnya, enggak ada pesan ke arah sana, katanya lagi. Dan juga ternyata Ruben Onsu dan Sarwenda punya 3 perjanjian jelang putusan cerai. Dan mereka juga singgung soal rujuk. Proses gugatan cerai Ruben Onsu dan Sarwenda sudah mendekati putusan cerai. Dan terungkap keduanya punya perjanjian jelang cerai. Diketahui terungkap 3 perjanjian Ruben Onsu dan Sarwenda jelang putusan cerai. Jelang putusan cerai, Ruben Onsu dan Sarwenda ternyata menyepakati beberapa perjanjian. Namun sayang keduanya tampaknya mantap ingin bercerai. Menurut informasi pada 24 September 2024 mendatang, sidang putusan cerai Ruben Onsu dan Sarwenda akan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan berikut adalah 3 perjanjian Ruben Onsu dan Sarwenda. Di antaranya, pembagian peran sebagai orang tua. Contohnya, kalau untuk apa yang dilakukan selama ini oleh Ruben Onsu seperti mengantar sekolah, menjemput anak, tidak ada yang akan berubah. Kemudian pembagian harta dan bisnis bersama. Dan yang ketiga adalah sepakat cerai dan tak ada peluang rujuk. Kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang mengatakan Ruben dan Sarwenda dianggap bersepakat untuk bercerai. Hal ini atau karena Sarwenda ataupun kuasa hukumnya selama 3 kali tidak hadir dalam sidang cerai ini, meski sudah ada panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitulah kira-kira. Semoga mereka kembali rujuk agar anak-anaknya selalu senang dan bahagia seperti yang dulu.